Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun. Saya dari kelas 1A, jurusan PGSD Fakultas FKIP. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang materi manajemen berbasis sekolah atau bisa disingkat dengan MBS. Yang pertama yaitu makna kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari, serta kurer yang berarti tempat berpacu. Jika ditinjau dari segi istilah, kata kurikulum dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar dia bisa mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Kemudian hal tersebut diadaptasi ke dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau ditempuh. Contoh kurikulum yaitu pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Contoh peserta didik adalah siswa dan siswi pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga pendidik yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sesuai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya yaitu guru atau lihat guru, dosen atau lihat dosen. Yang ketiga yaitu makna pembayaran. Pembayaran artinya tenaga pendidik mendapat upah hasil dari melakukan proses pembelajaran sesuai jam kerja yang diberlakukan di sekolah. Upah di sini sebagai tanda jasa terima kasih kepada tenaga pendidik untuk mengapresiasikan hasil kerja kerasnya. Contohnya, gaji yang didapatkan para guru honor setara dengan gaji UMR yang ditetapkan pemerintah bagi para honor yang didapatkan per 1 bulan sekali setiap awal bulan. Yang keempat, makna sarana dan prasarana. Pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Sebagai contoh, sarana pendidikan diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya buku, tas, pulpen, komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sebagai contoh, prasarana pendidikan berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya lokasi, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan sekolah. Contohnya, mengundang orang tua peserta didik untuk menghadiri rapat yang berkaitan dengan SPP siswa dan membahas bentuk-bentuk kerjasama dan meningkatkan mutu pendidikan. Yang keenam yaitu hubungan budaya dan lingkungan sekolah. Pengelolaan budaya dan lingkungan sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan karakter positif siswa. Manajemen budaya dan lingkungan sekolah dilakukan agar lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang kondusif bagi penyemaian dan pengembangan watak optimisme mengembangkan sekolah.
Contohnya mengundang orang tua peserta didik untuk menghadiri rapat yang berkaitan dengan SPP siswa dan membahas bentuk-bentuk kerjasama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketujuh yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya yaitu guru atau dosen. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidik yang termasuk ke dalam tenaga pendidikan. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.